Hayo, gimana nih puasanya bulan ini, Gigs? Aman-aman aja ya. Jadi di video kali ini aku mau bahas salah satu sahabat dan juga mantu Nabi Muhammad SAW yang super dermawan. Bahkan beliau ini masih punya rekening atas namanya sampai sekarang. Udah ketebak ya siapa? Ayo kita bahas. Awal masuk Islam Utsman bin Affan. Oh iya, seperti biasa aku disclaimer dulu. Dikarenakan saya bukan muslim, jadi mohon maaf kalau aku salah sebutin nama-namanya dan juga informasinya. Kalian bisa bantu pelafalannya di kolom komentar dan kalian bisa bantu koreksi di kolom komentar. Oke, sahabat dan juga mantu Nabi Muhammad SAW yang super dermawan ini adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah Khulafaur Rasyidin ketiga Islam dan salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Utsman sangat dihormati dalam sejarah Islam karena kesalehan, kebijaksanaan, dan kontribusinya yang signifikan bagi komunitas muslim di masa-masa awal Islam. Utsman lahir tahun 576 di kota Taif, Arab Saudi, dari keluarga Quraisy yang kaya dan mulia dari Bani Umayyah. Ibunya bernama Arwah binti Quraisy. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Utsman dan Nabi Muhammad SAW masih satu keturunan dari kakek buyut mereka, Abdu Manaf. Dari kecil, Utsman udah dapetin pendidikan yang baik sampai jadi salah satu orang di Mekah saat itu yang pandai membaca dan juga nulis. Ketika ayahnya meninggal dan ninggalin warisan yang cukup besar, Utsman mantapin diri sebagai seorang pedagang kayak ayahnya. Utsman jadi seorang pedagang yang sangat sukses dan dianggap sebagai salah satu orang terkaya di Mekah. Utsman dikenal karena kejujuran, kemurahan hati, dan kerendahan hatinya bahkan sebelum masuk Islam. Kisah Utsman yang dermawan bahkan terkenal di penjuru kota. Utsman kemudian melakukan perjalanan bisnisnya hingga ke Syam dan Habasyah buat memperluas jaringan. Setelah berhasil mengembangkan usahanya, Utsman jadi salah satu pedagang kaya yang terpandang di Mekah. Dalam menggeluti dunia bisnis, dia jadi teman dekat dari Abu Bakar karena sesama seorang pebisnis. Setelah melakukan perjalanan bisnis ke Suriah tahun 611, Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan buat ngajak dia memeluk Islam. Utsman pun mutusin buat meluk Islam dan kemudian dibawa Abu Bakar bertemu Nabi Muhammad SAW buat menyatakan imannya. Utsman merupakan salah seorang mualaf pertama yang menerima ajaran Islam melalui Abu Bakar, sahabat dekat dan juga mertua Nabi Muhammad SAW. Awalnya saat masuk Islam, Utsman mendapatkan pertentangan dari keluarganya, tapi dia tetap teguh sama imannya. Ketika mendapat seruan buat hijrah ke Madinah, dia menjadi salah satu orang yang berangkat dan menemani Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam hingga akhir hayat Nabi. Utsman juga menikahi putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah. Saat Perang Badar, tahun 624, Utsman diperintahin Nabi Muhammad buat menjaga Ruqayyah yang lagi sakit. Maka Utsman gak ikut ke Badar dan ngurus istrinya. Pada akhirnya Ruqayyah meninggal. Dan ketika Nabi Muhammad kembali ke Madinah, beliau memberikan kabar gembira kepada Utsman. Yang pertama, walaupun gak ikut perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Utsman pahala perang Badar karena sudah menjalankan perintah Nabi, yaitu mengurus Ruqayyah. Bahkan Utsman juga dapat ghanimah, harta rampasan perang. Yang kedua, Utsman dinikahkan dengan adiknya Ruqayyah, Ummu Kultsum. Utsman diberikan gelar Zun Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi. Keduanya adalah anak Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Sifat dermawan Utsman. Utsman yang terkenal dermawan seumur hidupnya selalu nyumbang hartanya buat kepentingan Islam. Salah satunya ketika Perang Tabuk tahun 630. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat siapa yang mau menyumbang hartanya buat keperluan perang, Utsman jadi penyumbang terbesar. Saat itu Utsman bawa 1000 dinar di kantongnya. Utsman pun nyumbangin semuanya tanpa ragu. 1000 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Jadi Utsman nyumbang 4.250 gram atau 4,25 kilogram emas. Ini kalau kita hitung ke zaman sekarang ya, misal 1 gram emas harganya 1,4 juta rupiah. Berarti 4.250 dikali 1,4 yaitu 5,950 miliar. Hampir 6 miliar rupiah. Ini Utsman ngantongin duit segini banyak, di rumahnya ada berapa ya?
Nabi Muhammad lalu bersabda, tidak akan ada yang membahayakan Utsman dari apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Maksudnya adalah apapun yang dilakukan Utsman setelah infak ini di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkannya. Utsman juga akan masuk surga tanpa hisab. Setelah Utsman menyumbangkan dinarnya, Nabi Muhammad masih meminta sahabat buat menyumbangkan lagi hartanya, khususnya kuda dan unta untuk tunggangan pasukan. Karena jarak Tabuk dengan Madinah itu sekitar 700 km. Perjalanannya bisa memakan 8-9 hari karena jumlah pasukan yang besar, sekitar 30.000 pasukan, dan tidak semua naik kuda dan unta. Kalau naik mobil zaman sekarang aja bisa 7-8 jam, jadi butuh biaya besar untuk logistik. Utsman lalu pulang ke rumah begitu mendengar ucapan Nabi. Terus dia kembali dengan 10 kuda, tapi itu masih belum cukup. Utsman nambahin lagi 10 kuda, tapi itu juga masih jauh dari kata cukup. Sampai akhirnya Utsman nyumbang dengan total 940 kuda dan 60 unta. Menurut sumber lain, kebalikannya 940 unta dan 60 kuda. Jadi total 1000 tunggangan. Kuda dan unta yang dikasih adalah kuda dan unta yang untuk perang, bukan kuda dan unta peternakan biasa, yang tentunya aja harganya mahal banget per ekornya. Di setiap kuda udah dilengkapi peralatan perang buat nanti pasukan yang menungganginya beserta tenda buat istirahat dan juga peralatan kuda yang lengkap. Tapi nggak cuma di situ aja. Pas Utsman balik ke rumah, dia ngambil lagi uang miliknya sebanyak 10.000 dinar yang kemudian dia sumbangin lagi. Berarti dia nyumbang lagi 59,5 miliar rupiah. Gigs, kalian pikir sampai di situ aja? Oh, tentu tidak. Utsman ngasih lagi 700 ukiah emas. Jadi, menurut Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal di bukunya, Khadijah, perempuan teladan sepanjang masa, 1 ukiah setara 28 gram. Jadi 700 ukiah emas, yaitu 19.600 gram atau 19,6 kilogram emas. Kita hitung kayak tadi ya sebelumnya, berarti 19.600 dikali 1.427.440.000.000. Ini kuda sama unta belum dihitung pakai dinar atau rupiah. Misal kita samain dengan 10.000 dinar harga unta dan kudanya. Jadi sumbangan Utsman bisa lebih dari 150 miliar rupiah kalau dihitung zaman sekarang. Ingat ya gigs, harga emas setiap tahunnya naik dan ada inflasi. Jadi tetap aja nilai ini di zaman dulu sama besarnya dengan zaman sekarang. Contoh dermawan lainnya adalah ketika Utsman bin Affan beli sumur buat kepentingan umum kaum muslim. Jadi ada sebuah sumur yang bernama Bir Rumah yang dimiliki sama orang Yahudi. Kebetulan itu adalah satu-satunya sumur di Madinah yang masih mengeluarkan air. Sumur yang lain kering karena masa pacaklik. Setiap ada kaum muslim yang mau ambil air di sumurnya, orang Yahudi pasti jual mahal airnya. Tapi kalau ada orang Yahudi yang mau ambil, pasti dikasih secara cuma-cuma, gratis. Nabi Muhammad bilang kalau siapapun yang membeli sumur dan menyediakan airnya secara gratis bagi masyarakat, maka dia akan diberi pahala surga. Maka Utsman pun langsung secepatnya nanyain harga sumur itu ke Yahudi itu. Orang Yahudi itu mau jual sumur itu seharga 20.000 dinar emas atau setara 119 miliar rupiah di zaman sekarang. Sumber lain bilang harganya tuh 20.000 dirham atau setara 1,071 miliar rupiah. Ya, yang mana aja tetap aja mahal lah ya. Itu sumur ngeluarin minyak bumi kali ya, bukan air. Utsman pun bayar dan karena saking senengnya, orang Yahudi itu memberikan kebun kurma juga nih, dikasih bonus yang ada di belakang sumur ke Utsman. Orang Yahudi itu seneng karena berhasil menjual sumur dengan harga yang gak masuk akal. Sesaat sesudah membeli sumur dan kebun kurma itu, Utsman langsung ngumumin kalau sumur dan kebun kurma itu dia wakafkan buat seluruh kaum muslim. Jadi mereka bisa bebas pakai. Tapi ada versi lainnya nih gigs, mohon dikoreksi. Orang Yahudi itu nggak mau jual secara penuh hak atas sumur itu, jadinya dia jual setengah kepemilikannya kepada Utsman. Jadi kesepakatannya adalah mereka bakal gantian pakai sumur itu. Misalnya hari ini Utsman yang pakai, besok gantian orang Yahudi itu, dan begitu seterusnya. Tapi kaum muslim cuma ambil air di sumur itu pas jadwal gilirannya punya Utsman. Karena sama Utsman digratiskan ngambil air itu, jadinya orang Yahudi itu ngerasa rugi karena nggak ada yang ngambil air pas giliran dia. Akhirnya si orang Yahudi itu jual secara penuh hak kepemilikan sumur itu kepada Utsman. Hingga sekarang sumur Bir Rumah masih ada dan masih ngeluarin airnya. Sumurnya masih dimanfaatin buat ngairin kebun dan ladang di sekitarnya. Hal dermawan lainnya adalah sebelum dan sesudah menjadi khalifah, Utsman punya kebiasaan setiap hari Jumat memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak. Utsman akan beli budak itu dari majikannya dengan harga berapapun tanpa ditawar. Utsman jadi khalifah ketiga.
Utsman jadi khalifah tahun 644. Dia menjabat sebagai khalifah ketiga umat Islam setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di bawah pemimpinannya, Islam meluas ke Afrika Utara, selatan Rusia, Siprus, dan Persia. Utsman juga memperkuat kekuatan angkatan laut buat mengamankan wilayah Muslim. Di sektor ekonomi, Utsman memperbaiki rute perdagangan dan infrastruktur buat mendukung pertumbuhan Islam. Karena perluasan Islam yang cepat, banyaknya dialek-dialek bahasa di setiap wilayah, terjadi perbedaan cara baca Al-Quran di setiap wilayah saat itu. Maka Utsman mau menyeragamkan Al-Quran biar bacaannya benar sesuai yang diajarkan Nabi SAW. Utsman memerintahkan mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang ada di rumah Hafsah, anak dari Umar bin Khattab yang saat itu masih pakai pelepah kurma. Dia memerintahkan beberapa sahabat Nabi SAW yang paham betul bahasa Arab buat menyalin atau mengkopi Al-Quran dan didistribusikan ke seluruh wilayah Islam buat mencegah perselisihan mengenai bacaannya. Al-Quran yang versi beda dialek dikumpulin terus dibakar biar nggak dipakai lagi. Ini jadi salah satu fitnah besar untuk Utsman di kemudian hari. Al-Quran yang sering dipakai sekarang itu masih menggunakan salinan dari Utsman itu. Masih murni sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Utsman bin Affan. Munculnya kelompok-kelompok yang gak suka pemerintah Utsman sedikit mengguncang Islam. Kelompok-kelompok ini kelak menjadi kelompok Khawarij yang nantinya akan selalu berseberangan dengan ajaran Islam. Mereka selalu memfitnah para sahabat Nabi Muhammad. Cikal bakal kelompok Khawarij ini memfitnah Utsman bin Affan sebagai pemimpin yang gak adil. Utsman dianggap gak menegakkan kisos atas Ubaidillah bin Umar yang telah membunuh Hurmuzan. Kisos apa sih? Kisos ini adalah hukuman pembalasan yang setimpal dalam hukum Islam. Jadi misal si A dibunuh si B, pihak keluarga si A berhak nuntut kisas ke B, yaitu dia juga harus dihukum mati, kecuali B bayar qiyat atau denda ke keluarga A. Kalau keluarga A setuju, maka B harus dimaafkan dan gak ada lagi dendam di antara mereka. Hurmuzan, seorang perwira militer Persia, di saat akan mati di medan perang, dia ngucapin 2 kalimat syahadat, tapi banyak yang meragukan karena pelafalannya gak jelas atau samar-samar. Ubaidillah bin Umar keburu memenggal kepalanya. Utsman sebagai khalifah gak mau menghakimi Ubaidillah karena syahadat Hurmuzan masih samar. Benar gak Hurmuzan udah masuk Islam? Terus Utsman nganggep Hurmuzan udah masuk Islam, Utsman terus bayar diat ke perwakilan Hurmuzan. Pakai harta pribadinya biar Ubaidillah nggak kena hukuman. Tapi kelompok Khawarij nggak terima itu, mereka mau Ubaidillah dihukum mati. Nggak cuma itu, kelompok Khawarij ini memfitnah Utsman melakukan nepotisme dengan mengangkat saudara-saudaranya sebagai pejabat. Tentunya aja itu nggak betul, hal itu dibantah para ulama. Utsman ngangkat mereka karena alasan tertentu, bukan karena saudaranya. Dan beberapa di antara mereka udah jadi pejabat di era khalifah sebelumnya, jadi bukan Utsman yang mengangkatnya. Fitnah yang ketiga adalah soal pembakaran Al-Quran yang tadi aku sebutin. Ali bin Abi Thalib bersaksi sebelum Utsman membakar Al-Quran di depan para sahabat Nabi Muhammad, Utsman memberitahu para sahabat. Itu karena cara baca Al-Quran yang beda di setiap wilayah karena dialek masing-masing. Terus Utsman ngasih tahu kalau dia akan nyalin Al-Quran yang ada di rumah Hafsah, anak Umar bin Khattab, khalifah sebelumnya. Biar Al-Quran satu tulisan dan satu bacaan. Utsman ngejelasin kalau kita aja sebagai para sahabat Nabi Muhammad, cara bacanya beda. Pasti generasi selanjutnya akan ngubah atau nambahin atau bahkan ngurangin isi Al-Quran. Para sahabat kemudian setuju dengan pendapat Utsman. Jelas fitnah itu terbantah karena sebelum membakar Al-Quran yang salah penulisannya, Utsman udah bermusyawarah dengan para sahabat Nabi Muhammad. Fitnah lainnya adalah Utsman ngasih zakat ke sembarangan orang. Menurut ulama, Utsman yang jadi khalifah jelas lebih tahu kondisi masyarakatnya dibanding kelompok Khawarij. Utsman tahu mana orang yang butuhin dan mana yang nggak butuhin, jadi nggak sembarangan ngasih zakat ke orang lain. Utsman masih dicari-cari salahnya sama kelompok Khawarij. Kayak pas ketidakhadiran Utsman di perang Badar, padahal itu adalah perintah Nabi Muhammad. Lalu ketika perang Uhud, Utsman difitnah lari dari medan perang. Padahal waktu itu Utsman dan seluruh sahabat nggak lari dari medan perang, tapi mundur ke gunung Uhud. Dan hal itu udah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak adanya Utsman pas bayat Ridwan juga jadi sasaran fitnah. Utsman gak hadir karena sebelumnya Rasulullah SAW lah yang menyuruh Utsman pergi ke Mekah. Bahkan sebelum bayat Ridwan digosipin kalau Utsman meninggal di Mekah karena dibunuh suku Quraisy. Nabi Muhammad ketika proses bayat menjulurkan tangan kanannya, lalu para sahabat numpuk tangannya di atas tangan kanan beliau. Lalu Nabi Muhammad menaruh tangan kirinya di atas tangan kanannya sendiri dan bilang kalau ini adalah tangannya Utsman. Jadi Utsman dianggap hadir oleh Nabi Muhammad. Ini pernah aku bahas di video penaklukan Mekah ya, coba cek.
Akhirnya kelompok Khawarij mengepung rumah Utsman. Awalnya cuma beberapa puluh orang aja, lama-lama mencapai ratusan. Karena orang-orang penasaran apa yang sedang terjadi di depan rumah Utsman. Tiap hari makin banyak orang yang kumpul. Para sahabat yang datang mau nolong Utsman disuruh pulang sama Utsman. Karena Utsman gak mau ada pertumpahan darah. Ketika sebagian sahabat pulang dan sisa sedikit, kelompok Khawarij dobrak masuk ke rumah Utsman. Utsman yang baru selesai baca Al-Quran dan saat itu lagi puasa sempat tertidur sebentar dan mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Umar bahwa Utsman bin Affan berbicara di hadapan khalayak, "Aku berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Lalu beliau mengatakan, 'Wahai Utsman, berbukalah bersama kami.'" Maksudnya Utsman akan berbuka puasa bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Atau secara halusnya dia akan meninggal sebentar lagi. Ketika terbangun, kelompok Khawarij masuk dan Utsman membiarkannya. Kelompok Khawarij mengelilingi Utsman sambil mencaci maki dia. Ketika itu juga istri Utsman masuk sambil berteriak. Tiba-tiba ada seseorang menampar istri Utsman. Utsman pun berkata, "Ada apa denganmu? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memotong kedua tanganmu, kedua kakimu, membutakan kedua matamu, dan memasukkanmu ke dalam neraka." Orang itu gemetar karena ketakutan. Kemudian dia lari keluar. Beberapa tahun kemudian, ada salah seorang ulama tabi'in yang sedang berada di Syam. Ngelihat seseorang berteriak-teriak di jalan, orang itu tangan dan kakinya buntung, matanya juga buta. Dia tersungkur di tanah. Dia berteriak, sungguh aku celaka, saya pasti masuk neraka." Ulama tabi'in itu bertanya kenapa dia berucap kayak gitu. Orang itu menjawab kalau dia termasuk orang-orang yang nyerang rumah Utsman dan dia juga nampar istri Utsman. Dan Utsman pun mendoakan hal ini kepadanya. Hanya tinggal masuk neraka aja yang belum terjadi, dan itu pasti terjadi. Oke, balik lagi ke suasana pengepungan rumah Utsman. Setelah mendoakan orang yang nampar istrinya, Utsman kaget ketika salah satu dari mereka maju dan ngayunin pedangnya yang motong tangan Utsman yang terjatuh di atas mushaf Al-Qur'annya. Dan cairan berwarna merah tumpah jatuh di potongan surat Al-Baqarah ayat ke-137 berikut. Utsman bin Affan pun wafat di rumahnya setelah diserang kelompok Khawarij. Menurut salah satu sahabat, para penyerang Utsman pada akhir hidup mereka semuanya menjadi gila atau ya mati karena sakit parah. Untuk Utsman sendiri, sudah beberapa kali disebutkan Nabi Muhammad SAW kalau dia akan masuk surga dan mati syahid, dan ucapan Nabi terbukti kebenarannya. Kematian Utsman menjadi pemicu perang saudara sesama muslim nantinya. Mungkin kapan-kapan aku bahas ya. Oh iya, ada satu lagi yang bikin amaze orang-orang zaman sekarang. Mungkin Utsman jadi satu-satunya orang udah wafat tapi malah punya rekening bank dan masih dipakai sampai sekarang. Jadi kebun kurma yang deket sama sumur biru rumah tadi itu kan juga diwakafkan sama Utsman. Ketika Utsman meninggal, khalifah berikutnya Ali bin Abi Thalib memutuskan kalau kebun kurma itu diurus oleh negara. Hasil dari pendapatan kurma itu setengahnya buat masyarakat dan setengahnya buat keluarga Utsman. Pemerintah Saudi melanjutkan mengurus sumur dan kebun kurma wakaf milik Utsman. Pemerintah Saudi juga bikin rekening atas Utsman bin Affan. Sebagian hasil itu ditabung dan sebagiannya lagi buat kegiatan amal sosial. Dari hasil tabungan itu dibelikan tanah dekat Masjid Nabawi, terus dibangun hotel wakaf. Dari penghasilan hotel itu juga, dan sebagiannya buat kegiatan amal dan sebagian lagi masuk ke tabungan. Jadi ya gitu aja terus, saldo rekeningnya terus bertambah setiap tahunnya. Gak kebayang ya, walaupun sudah wafat tapi harta peninggalannya masih bermanfaat buat orang banyak. Nah, kalian yang muslim jangan lupa nih bayar zakat dan rajin sedekah mumpung bulan Ramadan. Jangan lupain ada jatah saudara-saudara kita yang kurang mampu di rezeki yang kita dapat. Oke, sampai di sini dulu kisah amazingnya Utsman bin Affan, salah satu orang paling dermawan yang pernah hidup di dunia. Sekali lagi aku mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama dan salah informasi, mohon dikoreksi ya. Dan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, komen aja di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you get excited and I'll see you again on my next video. Selamat berpuasa, selamat berbuka. Bye. Ketika mendapat seruan buat hijrah ke Madinah atau mengkopi Al-Quran dari Abdullah bin Umar bahwa Utsman bin Affan berbicara di hadapan layar. Dari Abdullah bin Umar bahwa